Dr. Insinyur Haji Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode tahun 1945 sampai 1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno adalah seorang tokoh yang menurut kelompok kami memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai akuntabilitas dengan nilai dasar kepemimpinan. Sifat kepemimpinan yang menonjol dari beliau adalah penuh percaya diri, penuh daya tarik, penuh inisiatif dan inovatif, serta kaya ide dan gagasan baru. Sehingga pada puncak masa kepemimpinannya, beliau pernah menjadi panutan dan sumber inspirasi bagi pergerakan kemerdekaan dari bangsa-bangsa di Asia. Beliau juga sangat berperan aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Nasionalisme dengan nilai dasar, berani dan rela berkorban untuk tanah air. I.R. Soekarno merupakan salah satu tokoh pertama di Indonesia maupun di luar negeri. Beliau memiliki sikap-sikap yang patut kita contoh, yaitu pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan tanah airnya. Gambar di atas merupakan salah satu perwujudan beliau tidak pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Meskipun beberapa kali ia pernah dipenjara dan diasingkan di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika publik. Etika publik merupakan gabungan dari kata etika dan publik. Etika di sini dapat diartikan adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku yang merupakan pencerminan atas baik dan buruknya yang harus dilakukan. Sedangkan publik adalah suatu kumpulan masyarakat dalam satu tempat. Sehingga etika publik sendiri adalah pencerminan tentang norma yang menentukan benar atau salah tindakan dan keputusan dalam merumuskan kebijakan publik dengan tujuan menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik sehingga hak-hak individu dapat terjamin. Nah, tokoh yang kami angkat sekarang ialah Soekarno. Siapa sih yang tidak kenal dengan pelayan publik tertinggi pertama NKRI kita ini? Sifat kepemimpinan yang menonjol dari Insinyur Soekarno adalah kepercayaan diri yang kuat, penuh daya tarik, penuh inisiatif dan inovatif, sehingga beliau sering sekali membuat ide gagasan baru termasuk dalam kebijakan publik. Produk kebijakan publik terbesarnya adalah rumusan Pancasila yang diungkapkannya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Yang Pancasila sendiri setelah melewati proses yang panjang akhirnya mengatur seluruh kebijakan-kebijakan publik yang ada di negara Indonesia kita ini. Terima kasih. Selanjutnya, sebagai wujud komitmen mutu dari Bapak Insinyur Soekarno, hal yang ditunjukkan oleh beliau adalah selalu memberikan gagasan-gagasan serta ide-ide yang kreatif dan inovatif guna mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satunya dengan menciptakan ideologi Pancasila yang sampai saat ini menjadi pedoman serta digunakan untuk berbangsa dan bernegara. Hal ini membuktikan bahwa Bapak Insinyur Soekarno mempunyai sikap komitmen mutu yang baik. Dari pengertiannya, anti korupsi adalah pernyataan sikap untuk membuang sejauh-jauhnya niatan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara kecurangan. Nah, begini kawan, karena dulu kan tidak ada KPK ini, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi pembuktian bahwa Bapak Soekarno memang benar-benar anti korupsi agak susah. Tapi pernah nggak sih kalian baca dulu di awal-awal kemerdekaan,
Kesultanan Yogyakarta itu pernah memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia. Nah, bantuan ini digunakan untuk membiayai pemerintahan itu sendiri untuk pertama kalinya. Nah, di sini kalau kita pelajari ke belakang, kira-kira pemerintahan Indonesia tahun 1945 dan seterusnya itu berjalan baik enggak? Kalau menurut saya sih berjalan baik. Nah, berkaca dari situ, maka bantuan dari Kesultanan Yogyakarta ini tidak dikorupsi oleh Bapak Soekarno. Ini betul-betul digunakan untuk membiayai pemerintahan untuk pertama kalinya. Maka dari itu, kami dapat menyimpulkan bahwa Bapak Soekarno mempunyai sikap anti korupsi yang sangat tinggi.